Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Beberapa anggota DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya mengaku kewalahan tatkala mendapat keluhan dari konstituen yang terpapar COVID-19. Kewalahan dipicu oleh banyaknya konstituen yang belum mendapat kamar inap, baik di rumah sakit pemerintah ataupun di rumah sakit swasta. Beberapa anggota dewan yang berhasil diwawancarai media ini diantaranya, Camelia Habibah politisi PKB, Krisna Ayu Pertiwi politisi Partai Golkar, Lutfiah politisi Partai Gerindra, Reni Astuti politisi PKS, dan Imam Syafi'i politisi Nasdem. Imam Syafi'i membenarkan kalau dirinya kewalahan menghadapi keluhan konstituen yang terpapar COVID-19. Oleh karenanya, Imam meminta Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya membuktikan kemampuannya dalam menangani pandemi COVID. Bahkan, khusus dalam kasus COVID, Imam belum melihat inovasi cerdas dari Wali Kota Surabaya. Berikut pernyataannya. Ada konstituen yang datang, ada juga yang menelpon karena keluarganya kena COVID, butuh perawatan ke rumah sakit. Kami coba carikan akses, tapi ternyata hampir semua rumah sakit penuh. Termasuk ada keluarga saya sendiri juga penuh, karena saya menghimbau kepada pemerintah kota, tolong pemerintah kota ini masih punya tempat lah ya, aset banyak. Ada lapangan Gelora Pancasila, ada lapangan TOR, ada gedung wanita. Yang itu saya harap itu bisa dipakai untuk ruang-ruang perawatan, ruang-ruang isolasi. Tentang bagaimana nakesnya, nanti ayo kita duduk bersama, kita cari bersama-sama. Terus termasuk juga kita ini masih punya sisa anggaran yang lumayan, ada sekitar 300 miliar. Menurut saya dipakai aja untuk itu. Sekarang ini keselamatan warga harus di atas segala-galanya. Terus terang, sampai hari ini kami belum melihat terobosan dari wali kota yang baru untuk menghadapi COVID ini. Dulu wali kota yang lama kan ketika ada persoalan seperti ini, sewa hotel, buka hotel beberapa. Yang ini kan sekarang belum ada lagi sewa hotel. Saya khawatir, terutama sekarang yang terserang ini masyarakat yang rumahnya di perkampungan yang sempit. Mereka jangankan punya kamar, kan kamar itu dengan ruang tamu jadi satu. Kalau mereka disuruh isolasi mandiri di rumah itu sama dengan akan menulari anggota keluarganya yang lain. Sekali lagi, ayo tunjukkanlah Pak Eri, kalau memang Bapak pantas menjadi wali kota Surabaya, ini saatnya membuktikan bahwa memang warga Surabaya tidak salah pilih memilih Pak Eri sebagai wali kota pengganti Bu Risma. Bu, belakangan ini kan banyak COVID-19 di Surabaya ini kan melonjak tajam Bu ya, sehingga banyak pasien-pasien yang belum tertangani dengan baik. Sebagai wakil rakyat, kelabakan enggak menerima keluhan-keluhan dari masyarakat? Iyalah, namanya kita ini jadi totokan masyarakat, kita kan yang turun di bawah. Jadi kadang pagi-pagi udah ada telepon. Kemudian ada yang tanya minta bantuan ambulan. Kemudian ada tanya minta dicarikan rumah sakit, kamar di rumah sakit. Karena sakit, ada yang karena isoman ya mungkin mereka juga ada keluhan. Jadi kita ya bingung ya, meskipun kita di Komisi B bukan tupoksi Kesra, tapi mau nggak mau masyarakat itu kan nggak tahu, taunya pokoknya dewan kan gitu. Jadi kita sering dapat keluhan itu juga, dan masyarakat ini tidak tahu tupoksinya komisi A apa, B apa, D apa, C apa. Nah tahu pokoknya mereka ada kesulitan mesti yang dikenal dewan ya nggak peduli itu A B C D gitu loh. Nah, kedepannya apa yang harus dilakukan pemerintah kota menghadapi persoalan ini? Ya, ini tolong kalau memang tempat kamar rumah sakit habis, kalau memang habis loh ya carikan tempat, aset-aset pemerintah kota yang masih kosong, ya itu dipakai untuk isoman. Dan di sana disediakan juga kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan orang-orang yang isolasi. Saya hampir tiap hari mendapatkan laporan, pengaduan, ini ada yang sakit, dibawa kemana, rumah sakit mana yang bisa, terus apa yang saya lakukan, kemudian ya seperti itulah Mas sampai hari ini. Menurut Bu Wali, apa yang Bu Wali lihat terkait dengan penanganan pemerintah kota Surabaya sehingga mesti ada pasien yang ditolak? Bu Reni ini, saya Bu Reni, Bu Wali. Jadi udah kebiasaan. Terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kota, sebenarnya di 2020 Surabaya itu pernah memiliki pengalaman dalam manajemen kasus itu yang bagus. Ya, pada waktu itu ketika ada orang sakit, kemudian
dibawa ke asrama haji atau mungkin ke rumah sakit, kemudian yang di rumah itu dikasih bantuan permakanan, yang isolasi mandiri juga jika layak untuk di rumah itu juga dibolehkan dengan disupport oleh pemerintah kota, kemudian dan sebagainya. Itu sudah pernah. Kita sebenarnya sudah punya pola terkait dengan manajemen kasus ini. Hanya saja memang yang saat ini itu lonjakannya cukup cepet gitu ya, lonjakannya cukup cepet. Nah, ini yang saya kira apa yang saya melihat di akhir-akhir ini ya, di sejak awal minggu kemarin lah sampai saat ini kan pemerintah kota kan juga terus-terusan. Saya tahu teman-teman nakes, teman-teman yang ada di Pemkot itu juga nggak kurang-kurangnya ya. Apalagi kemarin tenaganya juga terforsir dengan yang penyekatan di Bangkalan itu ya. Kemudian juga wali kota juga sudah menyampaikan, sudah apel, sudah sebagainya lah, sudah sosialisasi, masyarakat juga dilibatkan. Hanya saja memang penyebaran ini begitu cepat. Gitu. Ini yang saya kira harus kita sama-sama lah saat ini. Terkait dengan anggaran, Bu, tadi kan Bu Wali menyebut bahwa Surabaya sudah punya pola yang baik terkait dengan manajemen kasus. Penanganan COVID. Manajemen kasusnya kita sudah baik. sebenarnya itu kan, punya pengalaman. Ya, tentu itu kan didukung dengan anggaran juga, Bu ya. Bagaimana dengan anggaran Kota Surabaya yang saat ya, ini? Jadi memang ya, terkait anggaran memang saat ini kita harus pinter-pinter mengambil prioritas ya. Pemerintah kota memang harus melakukan refocusing dan realokasi anggaran terkait dengan di 2021 ini. Karena asumsi penyusunan APBD ketika di tahun akhir 2020 kita menyusun APBD untuk 2021, pada waktu itu menggunakan asumsi bahwa pandemi ini sudah mereda di 2021. Nah, tapi kan ternyata kondisinya semakin berat. Ya, kondisinya semakin berat. Ini yang saya kira kita akan mendorong pemerintah kota untuk benar-benar secara efektif ya menggunakan anggaran yang ada dengan memprioritaskan pada upaya penanganan COVID-19, dan juga jika dimungkinkan adalah melibatkan semua pihak ya yang bisa turut membantu. Penggalangan non APBD itu diperbolehkan ya, tentu dengan memenuhi asas-asas kepatutan itu untuk kemudian juga bisa digalang. Sebagaimana di 2020 kita juga sudah banyak ya, dengan zamannya Bu Risma kan juga dulu banyak bantuan-bantuan yang apakah itu untuk kebutuhan medis ataukah itu untuk kebutuhan sembako masyarakat ya, atau mungkin berupa bantuan-bantuan logistik ya, atau mungkin bantuan-bantuan untuk alkes dan sebagainya yang bisa diberikan. Saya dengar Bu Ayu semalam sampai tiga hari nggak tidur, Bu. 3 malam. 3 hari 3 malam. Ya. Ini kelabakan nggak? Ya, bukan kelabakan lagi, setengah modar ya. Memang sulit ya. Saya sendiri juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan. Dari situ kami cuma dikasih 1, sedangkan yang lain-lainnya kami berusaha sendiri, baik pun langsung ke rekanan-rekanan, tapi itu pun sulit. Memang yang sekarang yang kami butuhkan adalah terobosan wali kota. Terus terang, kalau kami wakil rakyat dihantam dengan kondisi yang seperti ini, jujur kita tidak kuat. Karena apa? Yang telepon di kami tidak hanya 1, 2, 3, 4 orang, tapi banyak orang yang kami sendiri agak tertekan, karena begitu dapat rumah sakit pun belum tentu nakesnya di sana tersedia dengan baik, maupun alat-alatnya juga sudah banyak yang kehabisan. Kami sendiri sampai mengadakan beli oksigen sendiri untuk sambil dari rumah untuk mencapai ke pertahanan supaya dapat antrian, itu harus memberikan bantuan oksigen yang kecil-kecil, karena memang amat sangat menyedihkan. Ya, pasti 1 orang yang sudah kena terpapar dan parah, kalau tidak segera diangkut pun akhirnya jadi 1 rumah. Itu yang betul-betul buat kami amat sangat, yang tadinya harusnya hanya 1 yang diberangkatkan, mau tidak mau karena yang lainnya terpapar. Dan itu mungkin tidak 1 keluarga, di daerah lain juga gitu sama. Yang sudah tuh di daerah
Muara Kembangan, Bubutan, Bu, banyak melihat sekali. kondisi seperti ini yang Ibu ceritakan barusan, apakah sudah maksimal wali kota melayani rakyatnya? Belum maksimal ya, makanya saya minta dengan sangat memohon kepada wali kota terobosan yang terbaik untuk masyarakat di masa yang saat ini. Harus betul-betul ada terobosan, jangan hanya himbauan-himbauan. Itu juga sekarang masyarakat juga saya lihat di mall juga sudah banyak nggak ada orang. Saya sendiri sengaja ke sana melihat memang sudah jarang orang keluar, tapi justru karena mereka sudah di rumah ini, kalau sakit mau tidak mau, apalagi kalau himbauan hanya jangan tidak keluar rumah dan macam-macam, tinggal penanganannya setelah itu. Kalau mereka sudah taat dan ternyata terpapar, itu yang penanganannya yang harus seperti apa. Ya, Surabaya pekan ini mengalami crowded yang luar biasa, lonjakan pasien COVID luar biasa. Seluruh rumah sakit, baik itu miliknya pemerintah kota ataupun swasta, BPJS dan non-BPJS, seluruh rumah sakit, mulai rumah sakit besar sampai klinik, semuanya full dan penolakan. Bahkan rumah sakit Paru, Karangtembok yang itu miliknya pemerintah provinsi, pagarnya itu ditutup, tidak menerima pasien. Nah, ini Surabaya crowded. Kami meminta kepada pemerintah kota, khususnya wali kota, untuk melakukan komunikasi dengan seluruh stakeholder kesehatan yang ada di kota Surabaya. Surabaya, saya yakin dengan upaya kreativitas, inovasi, dan komunikasi yang handal yang dilakukan oleh pemerintah kota, ini bisa ada solusi. Informasi dari Dinkes katanya tempat ada, alat ada, yang nggak ada adalah nakes. Kenapa pemerintah kota tidak membuka komunikasi dengan perguruan tinggi, fakultas kedokteran, dengan mahasiswa kebidanan, perawat? Itu harusnya bisa dilakukan komunikasi, membuka relawan. Saya yakin warga Surabaya, arek-arek Surabaya masih mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Ketika pemerintah kota membuka tangannya, mengemis kepada warga, kepada seluruh elemen yang ada di Surabaya untuk menghibahkan tenaga, pikirannya, saya yakin banyak yang menghibahkan untuk bisa menjadi relawan kesehatan menangani COVID. Jangan seperti ini, 112 ditelepon tidak bisa memberikan solusi. Surabaya Timur antrian 112 itu hampir 20 orang tanpa ada kepastian. Ada beberapa pasien yang hanya diterima di rumah sakit, di IGD-nya, tapi tidak diapa-apakan. Nah, ini justru yang pasien-pasien yang kritis ini sangat mengkhawatirkan. Satu, solusinya adalah membuka komunikasi. Yang kedua, Dinkes ini harus memfilter mana yang OTG, mana yang kritis. Nah, kalau yang OTG ini adalah warga mampu, mereka diarahkan isman di rumahnya atau isman di hotel yang dia bisa mampu bayar. Sehingga apa? Hak-haknya orang miskin yang sekarang ini kelimpungan ini tidak menjadi korban. Kasihan masyarakat. Yang pertama, untuk penanganan COVID ini harus ditangani secara bersama-sama. Karena apa? Saya tiap hari itu juga kesulitan untuk memasukkan warga mendapat keluhan, termasuk ambulan. Itu sulitnya luar biasa karena memang dia mobilitasnya tinggi. Belum lagi juga mereka nakes, tenaga-tenaga kesehatan itu juga banyak yang kena. Contoh di Rumah Sakit Suwandi. Ini biasanya kan menjadi jujukan warga masyarakat kota Surabaya. Ya. Ini saya kontak beberapa dokter tidak bisa. Biasanya gampang. Akhirnya bisa satu. Ternyata apa? Mereka positif semua. Ini kan kasihan mereka ini. Terus akhirnya juga antrian cukup banyak. Sehingga sampai Rumah Sakit Suwandi ini kewalahan. Dan sekarang ditutup. Dalam arti melayani pasien yang ada dahulu. Ya. Nah, solusinya seperti apa? Ya tadi
harus ada PPKM seperti zamannya Bu Risma dahulu. Ya. Jadi disinfektan itu juga aktif. Masyarakat ini pun juga aktif. Ya. Dan pemerintah kota menyediakan obatnya, disinfektannya yang bisa disemprot. Dulu kan semprot itu kan mereka gotong royong beli. Itu lebih cepat untuk penanganan COVID, baik di kampung-kampung. Permakanan bagi mereka yang merasa OTG. Ini kalau OTG tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Karena apa? Ya nanti malah bisa tertular, bisa menulari, dan juga bisa membahayakan orang lain. Dan ini yang penting. Pak Faktiono, kalau sebelumnya Bu Risma melakukan seperti sewa hotel, makanan, kenapa ini tidak dilakukan oleh Eri Cahyadi? Ini dilakukan, sedang dilakukan. Jadi untuk sewa hotel yang skalanya terjangkau, yaitu ya tidak mahal, dan itu disewa untuk isolasi seperti waktu zamannya Bu Risma. Ada pendapat dari masyarakat kenapa tidak menggunakan atau memanfaatkan aset-aset pemerintah kota, misalnya seperti Tambak Sari, terus Gelora Pancasila dan lain-lain. Ya, jadi kalau misalnya lapangan-lapangan olahraga itu juga bisa, tapi kita kan harus menyediakan bed-bed dan kita menyediakan peralatan-peralatan lainnya. Tetapi kalau dengan hotel kalau yang disewa kan lebih murah harganya, borongan. Itu kan lebih cepat mereka untuk bisa ditangani. Bahkan saya pernah mengusulkan rusun-rusun yang belum ditempati, ya, rusun yang belum ditempati, ini ada yang protes warga ini. Ya untuk isolasi warga yang di daerah sana, yang tidak tercampur dengan warga dan keluarga lainnya.